Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Rabu 2 Agustus 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang cerah ini Tuhan. Kami masih diberikan penghidupan yang luar biasa. Hari ini kami akan baca firman-Mu dan biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Pembacaan terdapat pada Markus 4 ayat 30 sampai 34. Markus 4 ayat 30 sampai 34. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita mengabarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin firman Tuhan. Tema pagi ini adalah tunaikan tugasmu. Sesawi adalah sejenis sawi-sawian yang ukurannya bijinya sebesar kepala peniti. Meskipun termasuk tanaman perdu, tetapi tanaman ini ternyata dapat tumbuh hingga 3-6 meter atau 12 kaki. Kerajaan Allah diumpamakan bagai biji sesawi yang sangat kecil, namun apabila ia ditaburkan penginjilan, maka dia akan tumbuh berkali-kali lipat. Perumpamaan ini menggambarkan kerajaan Allah sebagai kerajaan kasih karunia yang melingkupi segenap orang yang telah ditebus dalam Kristus. Ya, perumpamaan ini menggambarkan kerajaan Allah sebagai kerajaan kasih karunia yang melingkupi segenap orang yang telah ditebus dalam Kristus. Semakin bertambah-tambah orang yang percaya karena menyaksikan kehidupan yang ada, orang yang beriman menggambarkan kebenaran Injil. Setiap orang Kristen diutus dan diberi tanggung jawab menaburkan Injil kerajaan Allah melalui berbagai cara dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bergereja. Pengajaran-pengajaran sederhana bagi anggota keluarga dan berusaha meneladani sikap Kristus melalui tutur kata dan pembuatan pekerjaan adalah salah satu menaburkan Injil kerajaan Allah. Selalu ada tantangan dan hambatan dalam mengangkat tugas penaburan Injil. Namun pengutusan kita menjadi pemberitaan Injil adalah kewajiban istimewa dan sesungguhnya nikmat. Maka setiap orang percaya perlu memohon kepada Allah, Sang pemilik tugas ini, untuk melindungi dan meneguhkan hidup mereka. Karena Allah dapat menggunakan iman kita yang kecil bisa tumbuh menjadi berkali lipat. Menyokong tugas penginjilan, kita semua diutus untuk memberitakan Injil sebagaimana amanat agung Yesus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 dan 20. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu luar biasa. Biarlah firman-Mu tetap di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.